Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Telah dibuka penerimaan murid baru SD Teologi Real tahun ajaran 2022-2023. Mengapa di SD Teologi Real? Murid-murid akan dibekali pembelajaran agama, pembelajaran karakter Kristen, dan pembelajaran teknologi informatika. Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp750.000. Pendaftaran dapat langsung ke sekolah pada jam dan hari kerja atau dapat menghubungi di nomor 0812 6152 8494 atau 0822 8822 9524. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Luar biasa. Saya percaya kita sangat diberkati Tuhan dan dahsyat luar biasa. Khususnya di hari Sabtu ini, di doa puasa ini, biarlah kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kita yang dahsyat kepada Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita, baik yang ada di rumah, dimanapun, akan dapat lawatan yang dahsyat. Dan segala pergumulan kita akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terpujilah Allah yang ajaib. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allahku yang dahsyat, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada hari Sabtu ini. Di doa puasa ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau Allahku yang mulia. Sebab Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah yang agung, yang layak disembah, dimuliakan. Tuhan, ini kami Tuhan datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa yang terbaik dalam hidup kami lewat penyembahan kami. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan akan terjadi di doa puasa ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ibadah doa puasa ini kami akan mulai. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, yaitu sumber kekuatan bagi setiap kita ketika kita memiliki pergumulan. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara terkasih. Mari sambil menari saudaraku, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan kita tetap on fire bersama Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Jesus. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji Engkau Allah sumber kekuatan kami. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami. Dan kami sangat percaya Yesus bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami, Tuhan. Urapi kami Yesus lewat doa puasa ini. Tanda-tanda heran, mukjizat terjadi bagi kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyata
dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib.
terus mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan, sehingga Yesus Kristus yang terbeban berat Engkau legakan, yang memiliki pergumulan Tuhan, Engkau yang melegakan dan memberi kemenangan Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Bapa, mujizat-Mu masih ada dan nyata. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan mujizat, dan saat ini Tuhan, mujizat itu terjadi bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Lord Jesus, with all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you, Lord Jesus. I worship. Mari jemaat Tuhan, mari datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Kita sembah Yesus Allah yang ajaib. Biar kemenangan demi kemenangan menjadi milik setiap kita. Oh God, I love you. I love to worship. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart. With all of my heart.
pemulihan sudah terjadi bagi setiap kami. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang tidak ada pengharapan Tuhan beri jalan keluar. Perekonomian setiap keluarga pribadi Tuhan sudah bangkitkan, karena Tuhan sudah mencerahkan berkat-berkat melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Bagi kita yang sudah menerima berkat yang dahsyat, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Baik saudara terkasih, saya percaya kita sangat diberkati Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Ini saatnya kita akan berdoa, menyampaikan segala pergumulan kita lewat doa syafaat yang akan disampaikan. Mari kita berdoa syafaat, saudara. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana waktu yang Tuhan berikan bagi kami selalu baik, dan Tuhan sangat baik atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih di doa puasa ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati bagaimana Tuhan melawat kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Aba ya Bapa, untuk pemimpin rohani kami. Dari gembala kami Bapak Niko Notono Harjo Tuhan, dan keempat wakilnya. Dan juga Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak Johanando yang di Singapura. Begitu juga gembala di tempat ini Bapak Irwan Wijaya dan wakilnya Pak Anen. Bapak berkat-Mu atas mereka. Biarlah mereka memiliki gairah terus-menerus untuk melayani Tuhan. Kemanapun mereka memberitakan kabar baik itu Tuhan, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bapak, terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu juga di GBI Rawasari, seluruh staf full time yang ada Tuhan. Engkau Allah memberkati, Engkau Allah memberi kekuatan bagi mereka, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam nama Yesus juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin wakilnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para menteri-menteri kabinet yang ada. Berikan Tuhan mereka kesatuan hati, di mana Tuhan perkembangan ekonomi bangsa ini boleh bangkit karena ikut campur tangan Tuhan. Segala keputusan yang diambil oleh Bapak Presiden kami, biarlah roh takut akan Tuhan menyertai Bapak Presiden kami Tuhan. Kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak MPR, DPR yang ada Tuhan Yesus, dan juga Tuhan TNI Polri yang ada Tuhan, untuk menjaga keamanan bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan bagi mereka, Engkau berikan hikmat bagi mereka, bagaimana cara menghalau segala intoleransi, baik pun Tuhan yang menghancurkan bangsa ini. Bapak, Engkau berikan kekuatan hikmat-Mu Tuhan atas TNI Polri yang ada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, dan juga Engkau memberkati Tuhan hasil laut yang ada Tuhan, hasil udara yang ada, dan juga hasil darat yang ada Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami, diberkatilah Engkau bangsa kami Indonesia yang tercinta, dari Sabang sampai dengan Merauke. Bapak, kami mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, di mana kami tinggal di kota ini Tuhan, Kepri, Kepulauan Riau, Pulau Bintan Tuhan. Engkau memberkati juga khususnya Tanjung Pinang. Bila Bapak di dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan melimpah atas kota kami di mana kami ada. Engkau juga memberkati Bapak wakil-wakil yang ada Tuhan, DPRD, baik Tuhan, anak-anak Tuhan yang duduk di sana Tuhan Yesus. Engkau Bapa memberikan hikmat bagi mereka, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan untuk memajukan perekonomian bangsa ini. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk wali kota Ibu Rahmat Tuhan dan wakilnya Tuhan. Bela Bapa damai sejahtera Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Kekuatan, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan menyertai pemimpin kota di mana kami ada. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan yang ada, boleh bergandengan tangan Tuhan untuk memenangkan kota bagi Tuhan. Juga gereja-gereja yang ada Tuhan boleh solid Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk mempersatukan tubuh Kristus di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau berkati seluruh gereja-gereja yang ada di kota ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang tinggal di kota ini. Baik para pengusaha, baik para pegawai, baik juga Tuhan para pekerja-pekerja buruh kasar Tuhan. Berkat-Mu atas mereka Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan untuk memenangkan kota di dalam nama Yesus Kristus. Bapak kami berdoa secara khusus juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di GBI
My Home Rawasari ini Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, persoalan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Bapa di dalam nama Yesus. Bersama Yesus mereka cakap menanggung segala perkara. Mereka senantiasa berdoa, menaikkan ucapan syukur mereka di dalam segala kondisi apapun Tuhan Yesus. Mereka bertahan karena Tuhan yang memberikan roh itu, karena Tuhan yang memampukan itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan atas kehidupan mereka hari lepas hari, baik keluarga demi keluarga Bapak, pergumulan persoalan perekonomian, keluarga, anak-anak Tuhan Yesus, pendidikan, Bapak Engkau turut campur tangan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih, di mana Tuhan di tanggal 1 ini ada Imlek Tuhan Yesus. Bapak jemaat yang merayakan Imlek yang ada saat ini Tuhan, tahun baru Cina Bapak. Sukacita Allah ada di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau memberkati seluruh masyarakat Cina yang ada di kota ini. Engkau memberkati Tuhan supaya mereka bisa mengenal Yesus yang selalu memberikan senantiasa damai sejahtera itu. Memberikan selalu Tuhan kesejahteraan batas mereka Tuhan. Bapak terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang merayakan Imlek Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan senantiasa atas mereka. Dan juga Tuhan suruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, yang aktivis-aktivis Tuhan yang melayani di gereja ini, berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Mengikis segala keegoisan yang ada Tuhan. Mereka selalu bergandengan tangan untuk satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Bapa mampukan kami Tuhan Yesus untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja senantiasa di dalam menghapus segala kedagingan kami, keinginan-keinginan yang dimana membawa kami jauh daripada Allah. Tapi kami boleh merdeka sebab Allah ada di dalam kami Tuhan Yesus. Bapa mampukan kami Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi teladan Tuhan, menjadi surat yang terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Baik itu dalam perkataan, pikiran kami Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami dan pelanggaran kami Tuhan. Ampunkan Tuhan supaya kami dapat senantiasa layak di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas setiap pelayan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan besok minggu Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami bila Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani besok minggu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka Tuhan untuk menyampaikan firman, baik itu yang ngasir dan kolektan, baik itu pemain musik, semuanya mereka pelayan-pelayan Tuhan mempersiapkan diri untuk Tuhan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik itu Tuhan khususnya secara khusus untuk TPI 1, 2 Tuhan Yesus, dan 3 Bapak Engkau memberkati pemberitaan firman yang ada Tuhan. Biar Bapak setiap jemaat-Mu yang mendengar, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh ditegur dan diajar Tuhan, sehingga mereka menghasilkan buah-buah yang lebat, dan mereka boleh pulang dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Mereka boleh pulang dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap pemberita firman yang ada di cabang-cabang yang ada Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja untuk melayani Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Engkau memampukan mereka Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Sebagaimana firman itu berkata Tuhan, bila mereka menghidupinya, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Boleh mengimpartasikannya di hadapan jemaat, dan nama Tuhan yang diagungkan selalu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Sang Penolong, Sang Penebus, dan juga Tuhan yang memberikan keteduhan dan damai sejahtera itu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala sesuatunya di hadapan-Mu Tuhan, dan tidak kami mencuri kemuliaan nama-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami kepada Allah kami yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan online dapat ditransfer ke rekening gereja GBI My Home Rawasari, BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. DCMB Niaga dengan nomor rekening 80094039900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semuanya sehat dan bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau sharing firman Tuhan dalam doa puasa kita. Saya memberikan tema yaitu menjadi jemaat teladan. Ya, menjadi jemaat teladan yang diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Tapi Saudara, saya mau baca ayat yang ke-7 saja supaya kita mempersingkat waktu kita. Ya, ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
tema yang saya berikan ini adalah untuk mengajarkan kita tentang jemaat, mengenai jemaat yang ada di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya jemaat saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada menjadi teladan dalam gereja, menjadi teladan di dalam gereja dan sesama seiman dan masyarakat. Ya, kita tidak hanya melihat teladan seseorang, atau kita tidak hanya melihat teladan pemimpin kita, gembala kita, ya, tetapi kita harus menjadi jemaat juga teladan. Ya, kita belajar menjadi jemaat yang teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hampir tidak dapat dipercaya bila kita membaca pada ayat firman Tuhan ini di ayatnya ke-7 bahwa jemaat Tesalonika dapat menjadi teladan untuk jemaat di wilayah Makedonia dan Akhaya. Dari segi usia, jemaat ini masih sangat muda. Bukan umur mereka yang muda, tapi jemaat itu yang masih muda. Ya, baru berusia kurang dari 2 tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya melihat mengenai tentang jemaat yang ada di Makedonia ini. Nah, jemaat ini dibuka pada tahun 50 Masehi, ya, dan surat ini dikirim pada tahun 52 Masehi. Nah, kalau begitu dalam hal apakah Tesalonika ini, jemaat Tesalonika ini menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang lain atau orang-orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan ada 3 yang saya bisa cantumkan, beberapa aspek keteladanan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Ya, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menjadi teladan dalam iman. Nah, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, gitu ya. Menjadi teladan di dalam iman. Iman adalah ciri umum dari semua orang Kristen, ya, dari semua orang Kristen. Jemaat Tesalonika disebut jemaat teladan karena mereka memiliki iman yang berbuat, ya. Tidak hanya sekedar kita berbicara soal iman, tapi iman juga harus berbuat sesuatu yang belum pernah kita lakukan, ya. Kita hanya mendengar iman itu bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Nah, kita banyak belajar soal iman, tetapi saudara, tanpa kita mempraktikkannya, ya, sama saja, ya, tidak ada sama sekali yang kita dapat soal iman. Kecuali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, ya, jemaat Tuhan beriman dan juga harus berbuat sesuatu yang membuat hati Tuhan semakin melekat, ya, kita semakin melekat kepada hati Tuhan. Nah, tidak hanya berbuat, iman juga harus berisi, Bapak Ibu Saudara, berisi, dan iman yang produktif. Iman yang berisi dan produktif untuk terus kita secara terus menerus kita lakukan, ya. Bukan hanya kita pada saat kita diproses Tuhan kita beriman, tapi di langkah-langkah yang lain, Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini mengerti bagaimana soal iman, ya. Iman itu harus berisi. Iman harus berisi, artinya jika saudara beriman tapi tanpa doa, tanpa memuji Tuhan, tanpa berharap sama Tuhan Yesus, nah, itu adalah iman yang tidak berisi, iman kosong. Nah, kita kalau iman kita berisi, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap hamba Tuhan yang membicarakan firman Tuhan, saudara tangkap itu dan melakukannya, ya. Segala proses-proses yang mereka lalui berbeda dengan proses yang kita dapat, ya. Itu artinya mari Bapak Ibu Saudara kasih iman yang berisi itu, kita jangan lupa doa kita, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, berkorban, ya, berkorban waktu sama Tuhan. Nah, itu adalah yang pertama, menjadi teladan di dalam iman. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, menjadi teladan dalam kasih.
Ya, menjadi teladan dalam kasih. Kasih yang merupakan unsur kedua ini Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Kristen, ya. Mengapa justru jemaat muda di Tesalonika ini menjadi teladan dalam kasih? Nah, tahukah saudara bahwa kasih yang dimiliki jemaat Tesalonika ini adalah kasih yang praktis, ya. Saya membacanya, ternyata iman yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika ini adalah iman yang praktis, ya. Iman yang praktis artinya iman yang terus bekerja, iman yang terus dilakukan, bukan kasih teori, gitu ya, atau disebut kata teoritis, ya. Nah, jemaat teladan adalah kasih praktis yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika, ya. Tidak bukan kasih teoritis. Segala yang kita lakukan adalah bekerja, terus kita lakukan. Kasih ini harus kita lakukan. Bagaimana kita mengingat Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia sudah menunjukkan kasih-Nya begitu besar akan saya dan saudara, ya. Kasih, ada pengorbanan. Nah, jadi makanya disebut, jadi jemaat Tesalonika ini mereka memiliki kasih yang praktis. Mereka tidak hanya teladan di dalam berbicara, tetapi juga harus melakukannya, ya. Nah, di dalam Yakobus, menurut Yakobus, kasih teoritis berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Selamat jalan, kenakanlah kaus panas, gitu ya, atau kenakanlah kain panas pada saat musim dingin, pada saat hujan, gitu kan. Nah, makanlah sampai kenyang. Itu menurut Yakobus. Artinya kalau kita berbicara dengan bahasa sehari-hari kita, ya, kita bilang seperti ini, ada teman saudara kita pergi ke tempat yang jauh, kita bilang seperti ini, hati-hati di jalan, kalau lapar jangan lupa makan, gitu ya. Nah, itu adalah kasih yang teoritis, gitu ya, tidak praktek. Nah, demikian juga dikatakan, maaf saya tidak membantu, saya tidak bisa membantu. Itu di Yakobus Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam hal apa jemaat Tesalonika menjadi teladan dalam kasih? Nah, Paulus berkata seperti ini, kami selalu mengingat usaha kasih-Mu, pengorbanan Yesus yang luar biasa, yang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Melakukan itu semuanya demi kemuliaan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada saya dan saudara, sehingga kita bisa kembali berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kita bisa kembali memuji Dia, menyembah Dia, ya. Itu Paulus berkata, kami selalu mengingat usaha kasih-Mu. Lakukanlah Bapak Ibu Saudara usaha di dalam kasih kita. Tidak hanya kepada keluarga kita, tetapi kita harus lakukan kasih ini untuk semua orang. Jangan kita kira karena itu dia adalah teman dekat kita, ya, teman lama kita, maka kasih kita itu kita hanya arahkan kepada dia. Ya, saya rasa ini kurang begitu menikmati untuk semua orang. Kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa secara cuma-cuma. Nah, sekarang kita, Bapak Ibu Saudara, memiliki kasih. Kita melihat contoh dari jemaat Tesalonika ini yang begitu luar biasa. Ya, jemaat Tesalonika berusaha melayani Allah pada ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah dan yang hidup dan yang benar. Ya, Tesalonika berusaha melayani Allah. Kata usaha ini Bapak Ibu Saudara
kita mungkin masa lalu kita buruk, masa lalu kita bisa orang menilai kita ini dipandang sebelah mata. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau mengambil keputusan kita untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan kita Yesus, maka ayat yang ke-9 ini sangat mendukung kita Bapak Ibu Saudara. Berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan Yesus, ya, melayani terhadap Allah. Nah, mencakup dua hal ini Bapak Ibu Saudara, kita jangan lupa kalau kita sudah berbalik kepada Tuhan Yesus, kita berbicara mengenai penyembahan. Penyembahan juga berbicara tentang pengorbanan. Ya, penyembahan bagaimana hatimu yang tulus. Jika saudara hanya datang ke gereja, nyanyi, pulang, mengumpulkan persembahan, dengar firman Tuhan, tidak ada yang nyangkut dalam hati saudara, ya, saudara, itu ada pertobatan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, penyembahan dan pengorbanan, kasih itu menuntut pelayanan. Ya, saya percaya jemaat Tuhan, kita semuanya ada pelayanan masing-masing di tempat pekerjaan, ya, khususnya di gereja kita ini, kita sudah mempunyai pelayanan masing-masing. Maka itu saudara harus kita kerjakan dengan hati yang tulus. Ya, kita mengerjakan dengan hati yang tulus. Kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja banyak pelayanan yang harus kita ambil. Maka sebagai jemaat Tuhan yang setia di tempat ini, saudara ambil komitmen. Kita jangan hanya melihat teladan orang, tapi sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus belajar supaya menjadi teladan bagi banyak orang lain. Ya, nah, yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kasih jugalah yang mendorong Yesus rela berkorban bagi kita. Karena kasihnya begitu besar, kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, itu pengorbanan Yesus bukan berarti bukan hanya di bangsa Israel saja, tetapi semua bangsa-bangsa kasih itu Dia tebarkan, Dia beritakan, Dia lakukan. Dan kita juga sebagai jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah belajar, mari kita juga harus menjadi teladan akan kasih. Ya, kalau kita tidak sanggup melakukan kasih Allah, kasih Tuhan itu kepada setiap teman-teman kita, ya, minimal Bapak Ibu Saudara, kita melayani dengan tulus lah. Ya, dengan tulus, bukan bulus, tapi tulus. Lakukan sesuatu dengan tulus, semuanya itu untuk Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, menjadi teladan dalam pengharapan. Ya, menjadi teladan dalam pengharapan. Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat ketekunan pengharapanmu. Ya, mengingat ketekunan pengharapanmu. Ya, harapan-harapan kita kepada Tuhan luar biasa. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap kepada manusia, ya, apakah itu bisa membuat hati kita senang? Ya, pasti bisa. Tapi itu bersifat sementara. Tapi kalau kita terus-terusan berharap kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, yang akan datang itu tunggu waktunya kita akan kecewa. Ya, ujung-ujungnya kita salahkan gereja, yang kita salahkan Tuhan, yang kita salahkan gembala kita. Tetapi jemaat yang dewasa, kita belajar dari jemaat Tesalonika ini. Mereka masih muda, tetapi mereka bisa menjadi teladan bagi sesama. Kita sebagai jemaat Tuhan yang dewasa, mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita teruslah bertekun mengingat pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pengharapan kita, yes, saya percaya itu tidak ada kekecewaan. Tinggal tunggu
Waktunya Tuhan yang indah itu, waktu Tuhan yang tepat itu kita akan terima. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, teladan dalam pengharapan karena memiliki ketekunan, ya, hanya kepada Tuhan. Kalau kita nggak bertekun di dalam pengharapan kita tidak bertekun di dalam kasih, kita tidak bertekun di dalam teladan, maka semuanya itu akan ambruk. Tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat terus-terusan melihat keteladanan orang lain, apa yang mereka lakukan, kita ikuti. Tapi kapan kita bisa belajar menjadi teladan? Ya minimal kita bisa menjadi teladan di dalam keluarga kita. Saya kesaksian Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya terus berkomitmen untuk menjadi teladan bagi keluarga besar saya yang ada di Medan. Teladan bukan berarti saya tidak banyak uang, tetapi saya teladan kalau ada berkat Tuhan. Saya komitmen, saya akan kasih kepada keluarga saya yang membutuhkan. Namun sebelum saya melakukan itu, saya bercerita dengan istri saya. Bagaimana kalau soal seperti ini? Bagaimana menurutmu sayang gitu kan? Gitu. Ya setuju. Nah, itu kami lakukan. Itu kami lakukan. Karena apa? Mereka juga berhak menerima berkat-berkat Tuhan dari kita. Kalau kita siap menjadi berkat, tidak hanya kita menerima berkat, tapi kita juga harus siap menjadi berkat bagi keluarga kita. Tidak hanya berbicara soal nilai Bapak Ibu Saudara, tapi perbuatan kita, praktik kita, bukan sekedar teoris. Ya. Nah, kita harus bertekun Bapak Ibu Saudara. Ya, ketekunan dalam pengharapan. Ketekunan itu adalah tidak lain dari ketekunan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu teladan dari jemaat Tesalonika. Mereka terus berharap, bertekun. Nah, kita bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, ya, terus berusaha supaya sembuh, didoakan, pergi lagi ke rumah sakit. Nah, pengharapan itu siapa sih yang nggak mau sembuh gitu ya? Harus sembuh. Tapi ingat, ada satu pribadi yang harus kita akui di dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan satu-satunya jalan menuju surga. Amin Bapak Ibu Saudara, kita harus bertekun, berharap. Jemaat Tesalonika terus bertekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, kita terus menanti-nantikan Dia. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Alangkah indahnya sebagai jemaat, kita telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Dimanapun kita berada, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus terus belajar menjadi jemaat yang teladan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih yang Tuhan limpah-limpahkan bagi kami, sehingga sampai hari ini kami terus menerima berkat damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami terus belajar menjadi jemaat yang teladan, jemaat yang terus melakukan kasih praktik dan juga berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah kami terus, Tuhan, Engkau dapati kami tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu untuk kehidupan kami. Dan kami bisa mengaplikasikan itu kepada semua saudara-saudara yang kami kasih. Di tempat kami bekerja, di tempat kami berbisnis, bahkan di tempat pergaulan kami yang positif. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan
Dimanapun kami berada, berkati kami Tuhan. Jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Jemaat yang beban berat Tuhan tolong. Yang masih terikat dengan roh-roh duniawi Tuhan Yesus, Tuhan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus yang kami terima. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.